Selamat datang di YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Kami berdoa agar kiranya YouTube channel ini boleh menjadi berkat dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami berdoa agar melalui YouTube channel ini, saudara dan saya boleh makin mendekat kepada Tuhan dan boleh mengalami segala yang terbaik dari kerajaan surga. Mari sama-sama tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap para pemirsa setia kerinduanku ini. Tuhan, kami percaya ada dalam hatimu, ada dalam kerinduanmu untuk setiap kami bersekutu dengan Engkau dan menikmati segala yang terbaik dari kerajaan surga. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat, lidah, bibir, perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan, amin. Kunci menghadapi depresi. Saya berdoa agar kiranya firman Tuhan ini boleh menolong setiap saudara yang sedang hari ini mengalami depresi, atau istilah orang zaman sekarang mengalami yang namanya sebuah broken system, atau sistem yang hancur, bukan hanya sistem secara dunia, tapi sistem hati pikiran saudara. Mengalami depresi tentu saja sangat tidak menyenangkan. Depresi mengakibatkan saudara dan saya bergumul dari hari lepas hari dengan berbagai macam pikiran buruk, emosi negatif, bahkan mengalami sulit bersuka cita, bahkan otomatis hubungan kita dengan sesama kita manusia akan mengalami gangguan. Kita merasa tidak dimengerti oleh orang banyak. Sama seperti sebuah cuaca yang mendung, gelap, gulita. Gak sedikit dari mereka yang mulai putus asa, bahkan gak sedikit dari mereka yang memutuskan untuk bunuh diri. Beberapa kali dalam pelayanan saya banyak ketemu orang yang gak banyak ngomong, langsung kasih ulurkan, tarik dia punya lengan panjangnya dan menunjukkan bekas sayatan-sayatan. Dan banyak di antara mereka saya tanya, pasti mereka bilang, Pak saya stres. Pak saya stres dan sebagainya. Ada banyak orang mengalami depresi karena mengalami sesuatu yang tidak mereka harapkan. Mimpi mereka tidak jadi kenyataan, kerinduan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, atau bahkan mungkin hidup mereka tidak sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran mereka. Mereka menjadi kecewa, menyalahkan kehidupan, menyalahkan diri sendiri. Bahkan yang paling ultimate, menyalahkan Tuhan. Kita akan belajar dari sebuah tokoh di Alkitab namanya Daud. Mungkin saudara hari sedang mengalami depresi. Anda ingin mencari jalan keluarnya. Namun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mungkin kita berpikir dan bertanya-tanya. Apakah firman Allah dapat menjawab depresi saya? Apakah firman Allah dapat menolong saya keluar dari masa-masa depresi saya? Meskipun Alkitab tidak secara terang-terangan menyebutkan kalimat depresi, kalimat secara langsung, dan tidak terang-terangan Daud pernah mengalami masa-masa depresi atau dia disebut Daud depresi. Tapi kita dapat sepakat bahwa Daud juga pernah mengalami masa-masa terjepit, tertekan seperti depresi. Namun dia berhasil melewatinya. Dia tidak gampang putus asa. Dia tidak gampang menyerah. Bayangkan rajanya, pimpinannya mengejar-ngejar dan membunuh dia. Anaknya ingin mengkudeta dia. Istrinya menghina dia. Bahkan papa, keluarganya, kakak beradiknya atau kakak-kakaknya tidak menghargai dia. Daud berada dalam posisi yang paling ideal untuk menyerah, putus asa dan bunuh diri. Tapi Daud mampu keluar sebagai pemenang. Apa yang bisa kita pelajari dari Daud? Kunci menang atas depresi. Yang pertama, mengutarakan seluruh isi hati saudara kepada Tuhan. Firman Allah Mazmur 6 ayat yang ke-6 dan 7 mengatakan, lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mata. Aku membanjiri ranjang. Mazmur 120 yang ke-1 mengatakan demikian. Dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Daud tahu betul rasanya kesesatan. Daud tahu betul keadaan dalam titik terendah. Dia pernah mengalami kehilangan harapan. Dia pernah mengalami kehilangan percaya kepada manusia. Kita mengatakan bahkan sahabat-sahabatku yang makan semeja dengan aku hendak memburu dan membunuh aku. Bahkan sahabat-sahabat aku pun dikatakan mengucapkan hal-hal yang buruk di belakang aku.
Tapi Daud mengutarakan perasaan. That's why di Alkitab ada kitab peratapan. Tuhan mau kita meratap sama Dia. Apakah meratap itu dosa? No. Selama kita mengutarakan perasaan kita kepada Tuhan. Kalau saudara sakit, saudara kecewa, saudara lemah, saudara nggak kuat, saudara nggak mampu. Bahkan kalau saudara stres, utarakan sama Tuhan. Dia Bapa kita anak. Jujur, come as you are. Datang sebagaimana dirimu adanya. Gak perlu saudara citra-citrain dirimu, gak perlu kuat-kuatin dirimu. Datang sebagaimana dirimu adanya. Yang pertama, mengutarakan seluruh isi hatimu, kekhawatiranmu kepada Tuhan. Yang kedua, kunci menang dalam depresi. Berseru di dalam doa. Orang dunia mengenalnya sebagai istilah meditasi. Menenangkan diri, mengosongkan pikiran, mengatur pernapasan. Sebelum meditasi muncul ribuan tahun yang lalu, Allah akan memberikan sebuah instruksi, sebuah cara, sebuah metode yang kita kenal dengan istilah tinggal tenang, berdoa, bergumul dengan Tuhan. Cari tempat sepi, matikan HP saudara, masuk ke dalam kamarmu, mobilmu, apapun tempatnya, dan berdoa. Berdoa bukan berarti sekedar meminta. Kadang-kadang berdoa hanya berdiam dan membiarkan hatimu yang galau, yang sedih, yang kecewa, yang berat itu melimpah keluar. Mengutarakan kepada Tuhan. Mazmur 142 ayat yang 1b mengatakan, dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Mazmur 6, 9 dan ke-10. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Daud tidak berhenti dengan meratapi nasabnya. Daud tidak berhenti dengan meratapi keadaannya. Namun dia meminta tolong kepada Tuhan. Dia menaruh harapannya kepada Tuhan. Ayat di atas mengatakan bahwa Daud berseru dengan nyaring agar Tuhan melepaskan dia dari tangan musuhnya. Hasilnya, walaupun musuhnya tidak langsung dilepaskan dari dia. Tapi Daud mendapatkan kekuatan dan kepercayaan. Daud berdoa. Dengan berdoa, kita dapat langsung menyampaikan semua keluhan dan perasaan kita. Dan Tuhan mendengar dan Dia peduli. Salah satu cara terbaik adalah meletakkan kekhawatiranmu, mengutarakan kekhawatiranmu dengan doa. Dan mengizinkan Tuhan bekerja dengan kuasa-Nya. Yang ketiga, yang terakhir, kunci menghadapi depresi. Don't give up. Jangan pernah menyerah. Tetap percaya bahwa Tuhan akan menjawab. Mazmur 118 ayat yang kelima. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dan memberikan kelegaan. Daud percaya bahwa Tuhan akan menjawabnya. Boleh jadi masalahnya belum selesai. Tapi Daud percaya Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan pasti memberi pertolongan. Daud percaya bahwa Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Daud percaya bahwa Tuhannya sanggup, Tuhannya mampu, Tuhannya berkuasa atas segala-galanya. Kita perlu percaya masih ada Tuhan. Tuhan yang peduli kepada saudara. Mari lewati depresimu bersama dengan Tuhan. Memang depresi dapat dialami oleh siapapun, melalui kejadian apapun. Akan tetapi, jikalau hidupmu tidak sesuai dengan impianmu, dengan harapanmu, dengan doamu, kita perlu berbesar hati, menerima keadaan kita, dan menyerahkannya kepada Tuhan. Di atas segalanya, mari kita berdamai dan tetap mengucap syukur. Ia memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Bagikan pesan ini kepada mereka yang saudara tahu sedang depresi. Bagikan pesan ini kepada mereka yang saudara tahu sedang menghadapi masa-masa sukar. Agar saudara boleh dipakai Tuhan untuk menolong dia. Kalau saudara tidak keberatan, tulis kolom komentar di bawah. Apa kekhawatiran, apa ketakutan. Biar setiap kita yang membaca dan kami tim di tempat ini mau mendoakan saudara. Selalu dan akan selalu saya ulang, dan ini sebuah kebanggaan saya untuk menyampaikan ini. Yang punya surga
crazy in love with you. Bilang sama dirimu yang menciptakan langit dan bumi, sangat mencintai aku. Kalau saudara terlintas dalam hati dan pikiran saudara untuk melakukan hal-hal yang buruk kepada hidupmu, kepada tubuhmu, cari pertolongan terdekat. Minta pertolongan orang-orang yang saudara kenal, datang sama pendeta saudara. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Bersama-sama kita datang sama Tuhan. Kita bawa hati kita. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Jadilah kuat, jadilah beriman, jadilah percaya. Tuhan sayang banget sama kamu. Bye.